Dan bahkan publik juga takut loh setiap kali presiden pidato, khawatir presiden tuh off the cuff, improvisasi, malah itu yang justru membuat investor tuh keder dan orang keder gitu. Jadi presiden tuh bahasanya dia seperti tidak, orang tuh tidak memahami saya gitu. Bukankah presiden yang musuhnya lebih penting memahami kondisi rakyatnya ketimbang kita yang memahami dia gitu. Karena lingkungannya mengedit pada akhirnya kan. Lama-lama presiden merasa kok gue dikepung oleh teks itu. Kalau di kepala presiden dan harusnya begitu, konsepnya selesai, dia ngebohong pun nggak ada soal. Dia bercanda pun nggak ada soal karena orang tahu substansinya bukan itu. Sekarang presiden disuruh baca. Oh bagus, kenapa? Itu buat dokumen negara mesti dibaca tuh. Tetapi retoriknya kan nggak keluar kalau dibaca kan. Nah orang takut sekarang, yang takut siapa? Ya orang sekitar dia yang takut. Padahal kalau dibebaskan aja dan dibiasakan untuk dibebaskan, substansinya pasti keluar. Justru karena presiden mesti siksak antara teks dan konteks, dia ini orang akhirnya nunggu presiden bikin kecelakaan di depan podium. Kan buruk kan? Yang bertanggung jawab siapa? Ya ini tukang-tukang atur public relations. Karena saya mengutip yang pernah saya wawancara di sini Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat, dia mengatakan bahwa setiap kali presiden akan pidato saya deg-degan gitu kan. Iya, kenapa mesti deg-degan? Kita mau tunggu justru presiden bikin kecelakaan intelektual dengan bikin humor yang bermutu tuh. Jadi kalau sekarang akhirnya presiden untuk menenangkan, membuat dia healing itu dia joget-joget, lalu ledek. Padahal beberapa kali kalau saya bicara dengan Pak Prabowo beberapa tahun yang lalu, itu enak aja ngalir. Diskusi buku, ngeledek-ledekan tuh kan. Jadi kenapa sekarang wataknya itu dioperasionalkan sebagai seseorang yang bakal membuat kecelakaan di depan podium. Pek. Ya biarin aja tuh. Tetapi kalau dia otentik kan, investor juga tahu, yo idenya adalah sosialisme, idenya adalah mengundang investor lewat Danantara. Dan Danantara itu bukan sesuatu yang bisa menjamin keyakinan kita untuk investasi. Prabowo bisa ceritain itu. Saya ketemu dengan investor, mereka nggak percaya bahwa Danantara tuh. Lalu dia bikin rumors, tapi nanti kalau gua pidato beginian, dia akan yakin nih bahwa presidennya bahkan tidak serigid membuat organisasi kayak Danantara tuh. Kan itu yang memungkinkan orang akan lihat Presiden Prabowo berupaya untuk jadi Bung Karno, tapi dibatasi oleh ketakutan timnya, berupaya untuk jadi Kennedy dengan kemampuan intelektualnya, berupaya jadi kayak Obama dengan kelikayanya untuk bersama dengan rakyat. Itu nggak terlihat akhirnya.